Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan membahas alasan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan PLS partial least square. Karena sering sekali mahasiswa itu menggunakan analisis SEM PLS pada penelitiannya, tetapi tidak jelas alasan mengapa yang bersangkutan menggunakan SEM PLS tersebut. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang PLS. Jadi PLS partial least square adalah teknik analisis statistik multivariate prediktif. Sekali lagi, ini adalah prediktif yang digunakan untuk menganalisis beberapa variabel endogen dan beberapa variabel eksogen sekaligus. Modelnya adalah model struktural atau hierarki. Untuk memberikan rekomendasi hubungan PLS juga digunakan untuk memberikan rekomendasi hubungan antar variabel pada hubungan antar variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat atau sifatnya adalah explanatory. Ini menurut Hare tahun 2011, Ringler tahun 2012. Jadi PLSM cocok untuk penelitian eksploratory daripada penelitian yang sifatnya adalah validasi teori. Sehingga PLS dapat digunakan sebagai alternatif pemodelan pada persamaan struktural yang dasar teorinya masih lemah. Nah, karena alternatif tentunya bukan merupakan pilihan utama. Ketika pilihan utamanya itu tidak terpenuhi, baru menggunakan pilihan alternatifnya. Nah, SEM-PLS itu dapat digunakan untuk satu, data tidak harus berdistribusi normal multivariat. Sehingga yang datanya tidak normal pun bisa menggunakan SEM-PLS. PLS dapat digunakan pada semua skala pengukuran, baik nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Sementara pada SEM yang berbasis pada kovarian, maka datanya minimal interval atau rasio. Ukuran sampel tidak harus besar. Jadi untuk sampel kecil, misalnya di bawah 100, masih bisa menggunakan SEM PLS. Beda dengan SEM yang berbasis kovarian, sampelnya harus besar, lebih dari 100, idealnya 100 sampai 200. Kemudian yang keempat, walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel lain yang belum memiliki dasar teori yang kuat, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian yang kelima, dapat untuk menganalisis variabel reflektif maupun yang formatif sekaligus. Jadi bisa semuanya formatif, bisa ada yang reflektif, ada yang formatif juga bisa. Beda dengan SEM yang berbasis kovarian, semua variabelnya harus reflektif. Apa itu variabel reflektif dan apa itu variabel formatif? Sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Zheng dan Liu tahun 2021. Jadi artikel ini berisi critical review terhadap 139 artikel bidang manajemen yang berbahasa Inggris yang menggunakan PLSM, SEM PLS, dari tahun 2002 hingga tahun 2019. Hasil penelitian ini, critical review ini menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan PLSM dan cara menghindari penyalahgunaan tersebut. Nah, ini artikel ini sangat menarik sehingga dengan saudara membaca artikel ini diharapkan saudara bisa memahami alasan-alasan kuat mengapa saudara menggunakan SEM PLS yang tentunya itu harus dituangkan di dalam bagian metodologi penelitian saudara. Nah, ini perkembangan jumlah artikel yang menggunakan SEM PLS. Ternyata dari tahun 2014 itu mengalami lonjakan yang sangat besar. Dari 2000
14 ya, ini mengalami lonjakan yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya ini alasan menggunakan SEM-PLS. Alasan yang paling banyak itu adalah karena ukuran sampelnya kecil, sampai 58%. Kemudian alasan yang kedua, data tidak normal, 40%, 40,29. Kemudian alasan yang ketiga, karena penelitiannya bereksploratory, 31,65%. Kemudian alasan yang berikutnya, karena variabelnya, pengukuran variabelnya formatif, yaitu ada 16%. Kemudian alasan berikutnya fokus pada prediksi. Jadi bukan ini fokusnya adalah prediksi, bukan verifikasi. Kemudian model kompleks, ada 14%. Kemudian karena pengembangan teori, bukan menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk pengembangan teori, ada 7,19%. Kemudian tapi ada juga yang validasi teori, 6,47%, dan seterusnya. Ada juga yang tidak menyebutkan alasannya, yaitu 7,91% dari 139 artikel yang direview. Kemudian yang berikutnya, kalau melihat software yang digunakan ini dominan paling banyak adalah Smart PLS. Paling banyak sampai 67,63%, diikuti dengan PLS Graph, Word PLS, PLS PM, dan ada juga yang tidak melaporkan software apa yang digunakan untuk analisis pattern. Itu juga proporsinya sangat banyak, yaitu mencapai 22,30%. Kemudian yang berikutnya, nah ini karakteristik ukuran sampel yang digunakan pada penelitian tersebut 139. Ukuran sampelnya rata-rata 165,14, cukup besar ya. Kemudian medianya 122, ringnya itu antara 25, jadi sampel yang terkecil itu ukurannya 25 saja. Tetapi ada juga yang mencapai 1387 menggunakan SEM-PLS. Ini karakteristik ya sampel yang digunakan. Yang lebih dari 100 observasi ada 41, yang tidak melaporkan non-bias respon 120, 86,33%, sangat besar ya. Kemudian konten validasi yang melaporkan hanya 53,24%. Jadi ini profil penelitian-penelitian yang menggunakan SEM-PLS. Nah, dari artikel itu juga disebutkan beberapa penyalahgunaan. Yang pertama bahwa menganggap SEM-PLS itu dapat menjelaskan semua masalah penelitian. Ini juga sudah dikemukakan oleh Asaf tahun 2004. Asal modelnya struktural, ada pengujian hipotesisnya menggunakan SEM-PLS. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan, SEM-PLS itu sebagai sebuah alternatif ketika datanya tidak normal, ukuran sampelnya kecil, kemudian ada indikator yang formatif, dasar teorinya belum kuat. Kemudian penyalahgunaan yang berikutnya atau misuse yang berikutnya, sering mengabaikan model pengukuran. Misalnya tidak menguji cross-loadingnya. Jadi cross-loadingnya itu diabaikan. Padahal itu merupakan hal yang sangat penting di dalam model pengukuran SEM-PLS. Bahkan sering ada yang melanggar kriteria penting seperti AV. AV ada yang tidak diuji atau AV-nya tidak memenuhi, tetap dianalisis saja. Kemudian sebaliknya, ada kriteria yang sebetulnya tidak diperlukan pada model kovarian BSEM atau yang menggunakan PLS ini, tetapi dilaporkan dalam banyak kasus seperti alpha Cronbach. Alpha Cronbach itu tidak diperlukan pada model pengukuran yang formatif, tetapi pada pengukuran yang reflektif itu tetap disajikan di dalam SEM-PLS. Ini kasusnya adalah variabel itu formatif tapi menyajikan
alfa Cronbach-nya. Itu kan sesuatu yang tidak relevan. Berdasarkan alasan-alasan tadi, maka ketika saudara menggunakan SEM PLS, sekali lagi bahwa SEM PLS itu sebagai sebuah alternatif ketika pilihan utamanya tidak bisa terpenuhi, maka saudara harus memberikan alasannya. Beberapa alasan yang bisa saudara tuangkan di dalam bagian metode penelitian pada penelitian saudara atau artikel jurnal saudara. Yang pertama karena alasan data tidak normal secara multivariat. Jadi setelah saudara menguji normalitas, ternyata tidak normal, maka saudara menggunakan SEM PLS, bukan SEM yang berbasis kovarian, CB-SEM. Kemudian alasan yang kedua, memang dari awal, memang dari awal skala pengukuran yang saudara gunakan itu tidak interval atau rasio. Misalnya skala pengukurannya ordinal. Itu dari awal saudara sudah bisa memberikan alasan akan menggunakan SEM PLS. Kemudian alasan yang ketiga bisa karena ada variabel dalam model yang formatif. Misalnya dalam penelitian saudara, dari 4 variabel, ada 2 atau salah satu di antaranya itu pengukurannya menggunakan model formatif. Sehingga tidak bisa menggunakan SEM yang berbasis kovarian, sehingga itu sebagai alasan saudara menggunakan SEM PLS. Kemudian alasan yang berikutnya, ukuran sampelnya memang kecil, sebagai akibat populasinya kecil, sehingga kurang dari 100, misalnya ukuran sampelnya hanya 70, maka tidak ideal apabila saudara menggunakan kovarian BISEM, sehingga saudara menggunakan varian BISEM atau menggunakan SEM PLS tersebut. Kemudian alasan yang kelima, hubungan antar variabel belum memiliki dasar yang kuat. Jadi model-model yang hubungan antar variabel yang saudara bangun itu adalah model-model yang sifatnya prediktif. Jadi dasar penelitian yang sebelumnya itu tidak dapat memberikan alasan kuat tentang hipotesis saudara. Sehingga model yang saudara gunakan sifatnya adalah masih prediktif, sehingga itu saudara menggunakan SEM PLS. Nah, itu alasan-alasan yang salah satu di antaranya bisa saudara tulis sebagai alasan mengapa penelitian saudara atau artikel saudara memilih menggunakan SEM PLS. Jangan alasannya karena mudahnya, harus sesuai dengan penggunaan SEM PLS tersebut. Karena SEM PLS sekali lagi sebagai sebuah alternatif. Dan alasan saudara harus kuat mengapa memilih alternatifnya, bukan memilih yang utamanya kovarian BISEM. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.